الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Gak dingin hari weh atau tetap kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memujinya dan dengan mempergunakan nikmatnya untuk hal-hal yang diridainya. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk kembali bisa hadir di rumahnya yang sangat kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilannya, sekaligus wujud dari rasa syukur kita atas kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini beliau sudah berada di alam penantian atau alam barzakh. Dahulu ketika beliau hidup, beliau sudah memperjuangkan hidup kita demi keselamatan kita, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Salah satu bukti nyata perjuangan Rasulullah itu adalah beliau tinggalkan kita pedoman, beliau tinggalkan kita kompas kehidupan yang mampu menjamin keselamatan kita, baik ketika kita menjalani kehidupan dunia, lebih-lebih lagi nanti untuk keselamatan kita akhirat. Apa itu? Yakninya Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Telah aku tinggalkan dua pedoman hidup bagimu, insya Allah tidak akan tersesat kamu buat selamanya, kata Rasul, selagi berpegang kepada keduanya itu. Apa itu? Yang pertama kitabullah Al-Quranul Karim, yang merupakan petunjuk hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah subuh tamu Allah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, untuk mengisi agenda tausiah subuh kita pada pagi hari ini, kita akan angkat tema yaitu 20 keutamaan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saat ini kita sedang berada di 10 hari pertama tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk meningkatkan motivasi dalam mengisi 10 hari pertama ini, kita perlu mengetahui keutamaan apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita mempergunakan 10 hari pertama ini dengan baik. Tentunya dengan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Apa saja di antara keutamaan itu?
bahwa keutamaan pertama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah amal-amal soleh. Nah, ini secara umum, ya. Amal-amal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap amalan baik itu, Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, dicintai oleh Allah, baik di bulan Zulhijjah maupun di luar bulan Zulhijjah. Akan tetapi ternyata ada waktu-waktu yang ketika kita melakukan amalan yang sama di luar waktu itu, Allah lebihkan untuk mencintai amalan itu. Dan barangkali inilah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Ya. Nah, jadi amalan-amalan pada hari itu, maksudnya 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan melebihi pahala jihad. Kecuali ketika seseorang itu pergi berjihad, keluar rumahnya untuk berjihad, menegakkan agama, kemudian ketika sampai di medan tempur, dia meninggal atau mati syahid. Kalau itu memang tidak ada yang menandingi. Tapi kalau seandainya upayanya keluar, pai parang, pai berjihad, melawan orang kafir, kemudian dia selamat pulang ke kampung, maka ternyata amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah daripada seorang yang pergi perang kemudian dia selamat pulang. Tapi kalau seandainya meninggal mati syahid, memang tidak ada yang menandingi, karena dia mati syahid jihad fisabilillah. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, di hadis bahwasanya amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah. Itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 969 yang datangnya dari Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga berjihad fisabilillah? Maka kata Nabi menjawab, tidak juga berjihad fisabilillah, kecuali orang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun, atau yaitu mati syahid. Nah, jadi kalau ada orang pergi berjihad, salameknya balik, kiranya amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai daripada orang pergi berjihad. Tapi kalau ada orang pergi berjihad, kemudian dia meninggal di medan tempur, dalam arti kata dia syahid, maka memang itu tidak ada yang menandingi amalannya. Itu lebih dicintai oleh Allah. Tapi kalau selamat, maka amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih Allah cintai daripada orang yang berjihad fisabilillah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia. Nah, maka dari itu tentu akan merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita memang dikasih umur yang pendek. Paling banyak paling 10, 90 atau 100. Itu pun tidak bisa mangamangale. Ya. Nah, rasa galau ditampek tidur, ya. Nah, tapi alhamdulillah Allah melalui Rasulnya mengabarkan kepada kita bahwa ternyata banyak keutamaan dari amalan-amalan yang kita lakukan itu mampu melipat gandakan
amal yang merupakan bekal kita untuk kembali kepada Allah nanti. Jadi Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, tentu banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan, ya. Dan amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama, biasanya kamilah melakukan itu juga di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Tapi ternyata ketika amalan yang biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain itu, kita lakukan saat ini, ya, contohnya sholat subuh kita sajalah. Sholat subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini kan, keutamanya sangat besar. Allah cintai, dan ternyata ketika saat ini kita lakukan, maka Allah lebih mencintainya lagi. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan. Termasuk bacaan-bacaan Al-Quran, zikir kita, doa kita kepada Allah, infak kita. Nah, inilah keutamaan pertama Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, bahwasanya amal-amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah, melebihi amalan jihad fisabilillah. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, dilipat gandakan pahala amal-amal soleh kita. Ada enggak di antara kita yang ingin dilipat gandakan amal? Nah, di antaranya sholat, ya, sholat, bersedekah, baca Quran, berpuasa, berzikir, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Jadi kalau biasanya awak baca Quran, satu ayat, satu huruf, ya, satu huruf itu kita baca, maka kata Nabi, amalannya atau nilai poinnya atau kontennya ada 10. Itu di hari-hari biasa. Kalau kita lakukan hal itu di 10 hari bulan Dzulhijjah, maka dipesankan oleh Allah melalui Rasulnya, ya, bahwasanya amalan-amalan soleh yang kita lakukan tersebut Allah akan ganti dengan cara melipat gandakan pahalanya. Nah, hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan, yang didatangkan dari Ibnu Abbas, ya. Dan berkenaan dengan bulan haram ini, bulan Dzulhijjah ini, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhur indallah 12 syahran fil kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tatimmu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Nah, ini berkenaan dengan bulan haram, termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah mengkhususkannya pada 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Dianggap sebagai bulan mulia. Jadi bulan Dzulhijjah dianggap sebagai bulan mulia. Melakukan maksiat pada bulan itu dosanya akan lebih besar, dan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan itu akan menuai pahala yang lebih banyak. Nah, jadi ketika kita melakukan amal soleh, contohnya sholat, bersedekah, ya, baca Quran, berzikir, maka ketika hal itu kita lakukan
di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, maka amalannya akan dilipat gandakan. Demikian juga sebaliknya, ternyata ketika kita melakukan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa-dosanya. Nah, jadi di maksiat yang Allah lakukan kan berdosa, kiranya dosanya pun dilipat gandakan. Kalau ada orang yang melakukan judi, perzinaan, mabuk-mabukan, itu adalah bentuk maksiat kepada Allah dan buahnya adalah dosa. Dan ketika dia lakukan di 10 hari pertama ini, dosanya sangat besar, dosanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, bahwa orang-orang yang melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, maka Rasulullah janjikan di dalam hadisnya ini bahwa akan dilipat gandakan. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah suku yang berbahagia, jangan sampai kita membiarkan hari-hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini berlalu begitu saja. Ya, apalagi kita habiskan hanya untuk menonton sinetron. Apa salahnya dari maghrib ke isya kita ambil Quran, kita baca Quran, berapapun kita mampu, karena keutamanya lebih besar. Demikian juga dengan infak kita, ya, yakinlah bahwasanya infak yang sudah kita berikan kepada masjid kita untuk pembangunan masjid kita, Allah akan balas. Apalagi hal itu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan inilah janji Allah dan Rasulnya yang tidak pernah mungkir dengan janjinya. Insyaallah mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk bisa mempergunakan hari-hari ke depan, tinggal beberapa hari lagi. Nah, kita tidak perlu mempermasalahkan kapan Arafah, bahasa Arafahnya, kapan kita lebarannya. Karena itu bukan tugas kita. Yang jelas kita hari ini adalah kita laksanakan amalan-amalan kebaikan di 10 hari pertama ini, dan selalulah berharap kepada Allah supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, perbaiki niatnya kita melakukan ibadah, dan sesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena itulah dua syarat utama ibadah kita akan diterima. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena teman. Ya, kalau ada kita yang puasa sampai di masjid, tidak usah diceritakan kepada teman. Nah, cukup Allah dan kita yang tahu. Kalau kita bangga dengan ibadah kita, inilah bentuk virus atau disebut dengan ria. Jadi virus dari amalan itu ria. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah suku yang berbahagia, perbaiki niatnya, kemudian sesuaikan apa yang kita lakukan itu dengan tuntunan syariat. Baik itu yang ada dalam Quran maupun yang ada dalam penjelasan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa keutamaan pertama tadi, Bu? Amalan awak lakukan di 10 hari pertama kok Allah lebih cintai dibandingkan amalan di bulan yang lain. Tapi kok jangan sampai nanti 10 hari kok lama itu beribadah, jangan. Ya, tetap Allah cintai, tapi ternyata ada kesamaan dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua apa tadi? Allah melipat gandakan amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama. Apapun bentuk amal solehnya, sholat, puasa, Amba yakin banyak yang puasa. Maka yakinlah Bapak Ibu bahwasanya amalan puasa, amalan baca Quran, amalan infak kita itu Allah akan balas dengan amalan yang berlipat ganda. Kalau kini lah terasa balasannya. Ini rugi saya kawan bisa makan-makan awak indah, tapi yakin Allah sudah sediakan balasan. Tidak sulit bagi Allah. Ya. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Bapak Ibu, barangkali untuk beberapa hari ke depan rencananya kami akan pergi berlibur ke Padang. Maka dari itu melalui pengurus kami sudah minta izin, melalui Bapak dan Ibu juga minta izin.
selamat ya pulang dan demikian saja barangkali kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.